Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, teman-teman. Kemarin kita di video sebelumnya mengenai trust. Jadi trust itu kita taruh di awal karena memang kita mengkhawatirkan ya bahwa mind programming for selling yang 33 metode ini mau powerful. Ketika di awal-awal kita tidak hati-hati dengan bisnis, itu bisa berbahaya. Artinya gini, dunia sekarang ini kan flat, artinya transparan, mudah sekali orang menemukan diri kita di sosial media, di Google dan segala macam. Mudah sekali berita dibentuk, mudah sekali orang upload ketika orang itu komplain, orang punya masalah dengan bisnis Anda. Jadi memang syarat utama di awal adalah bisnis Anda itu benar gitu ya. Bisnis yang benar, cara jualannya benar, barangnya benar, produknya benar gitu. Sehingga setelah itu baru memainkan metode-metode mind programming for selling. Jadi kalau bisnisnya nggak benar, lebih baik Anda tidak mempelajari ilmu ini ya, malah justru berbahaya ya. Karena hampir ya, saya pikir 99% produk yang ada di rumah Anda itu adalah hasil dari mind programming for selling. Bahkan ketika Anda mengambil keputusan anak mau sekolah dimanapun, itu sudah ada mind programming for sellingnya ya. Baik si penjual itu sengaja maupun tidak sengaja, sebenarnya mereka sudah menggunakan itu ya. Jadi betapa beruntungnya kita yang sudah akan belajar ini 33 metode, kemarin sudah kita pelajari satu. Nah, metode yang kedua teman-teman adalah limitation ya, limitasi. Limitasi ini sangat powerful. Saya mau tanya kepada sahabat ya, teman-teman ya. Mengapa emas itu mahal? Oke ya, bisa jadi karena memang sifat materialnya yang bagus, kuat, tahan lama, tidak pudar. Tapi Anda bayangkan ketika seluruh sungai kemudian batu-batunya itu berubah menjadi emas, apakah emas itu menjadi mahal? Iya, benar. Jawabannya adalah tidak ya, emas akan menjadi murah layaknya batu saja. Kenapa? Ya karena sudah tidak langka lagi, tidak sulit lagi menemukan emas. Nah, inilah yang membuat emas menjadi mahal, dan barang-barang lain yang memiliki sifat kelangkaan ya, yang tinggi atau langka, itu akan menjadi mahal. Pohon yang ketika perawatannya sulit, kemudian susah dicari, temukan, jadi langka, mahal. Binatang yang ketika dia sudah binatang langka, makanya juga menjadi binatang yang dijual mahal. Oke. Jadi pikiran manusia itu terkecoh dengan hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting, tapi karena langka maka jadi mahal. Itulah sebabnya Anda tidak menghargai udara misalnya ya. Banyak orang tidak menghargai udara karena bernafas itu sebenarnya penting, tapi karena tidak langka seakan-akan tidak penting. Padahal orang tidak bisa bertahan tuh nggak bernapas misalnya 10 menit atau 3 menit gitu ya. Harusnya mahal sekali tuh udara ya. Padahal orang tidak bisa bertahan lebih dari 3 hari kalau tidak makan. Bisa bertahan seumur hidup kalau tidak pakai perhiasan. Tapi mengapa justru udara yang begitu penting tidak dihargai? Karena udara dianggap tidak langka, kecuali kalau sudah langka ya. Nah, di rumah sakit susah napas, mahal juga udara jadinya ya, Anda bisa itu. Nah, itulah teman-teman, teknik limitasi ini akan menstimuli, memprogram pikiran customer Anda bahwa wah ini langka nih, ini akan segera habis nih, ini harus cepat-cepat nih ya, gitu ya. Nah, menarik. Nah, itulah pikiran manusia. Ketika dia merasa ini akan segera habis, justru dia bersemangat ya. Di Solo sana ada seorang ibu yang jualan makanan gitu, ya cepat habis.
Kenapa? Karena bikinnya nggak banyak. Jadi kadang-kadang jam 7 sudah pulang. Sehingga orang yang mau beli, menikmati masakan si ibu ini, ya harus buru-buru gitu. Oh, jam 7 aja sudah habis. Jam 7 aja sudah habis. Orang akan protes, "Bu, kenapa sih nggak bikin yang banyak?" Wes cukup. Wes cukup. Tapi belum tentu kalau stoknya itu berlimpah, dibuat misalnya yang banyak, bisa jadi malah nggak laku ya. Nah, banyak juga apa tuh oleh-oleh ya, banyak makanan oleh-oleh dulu laris sekali, tapi ketika dia buka cabang di kota-kota hancur. Kenapa? Ya sudah nggak langka lagi. Dulu kalau ke Bandung oleh-olehnya ini, sekarang ini bisa dibeli di Bekasi, ya nggak pernah beli lagi. Ngapain repot-repot bawa oleh-oleh dari Bandung, makanan X ini, karena di dekat rumah pun ada. Nah, itu kan bahaya juga ya. Jadi tidak langka itu justru akan. Nah, strategi ini banyak dipakai, teman-teman bisa pakai dengan membuat teknik-teknik limitasi ya. Limitasi itu bisa dari produk, bisa dari waktu, kan kira-kira gitu ya. Jadi kalau Anda menemukan promosi yang bunyinya adalah stok terbatas, oh stok terbatas nih, harus buru-buru ya. Atau misalnya tinggal 5 atau tinggal 2 kursi, itu artinya teknik limitasi. Orang jual properti ya, ruko gitu, ya rukonya ada 12, tinggal 2, wah mesti buru-buru ya. Walaupun ada triknya, kadang-kadang begitu yang 2 laku dibuka lagi 1 gitu. Nah itu tuh teknik limitasi, membuat pikiran calon customer itu tidak nyaman kalau tidak segera mengambil keputusan. Nah, jadi stok terbatas, 10 orang pertama gitu ya, diskon 70% sampai hari Minggu, nah gitu ya. Oke. Diskon 10% untuk pendaftar 10 pertama. Oke ya. Kalau limitasi waktu, ya ini pendaftaran sekolah nih banyak ya. Diskon 10% ketika pendaftaran sebelum tanggal 12 Desember. Nah, itu limitasi teman-teman. Ketika teman-teman memprogram pikiran customer teman-teman dengan apa? Bahwa akan ada keterbatasan, tidak available selamanya, atau promo ini hanya berlaku waktu tertentu, mereka akan buru-buru ya. Mereka akan buru-buru. Tapi di sisi lain ketika itu diulang-ulang terus, orang juga akan membaca ya. Wah, besok juga ada lagi kan gitu ya. Jadi mesti hati-hati, mesti memiliki apa? variasi promo yang lebih baik. Tapi intinya manfaatkan tools ini, limitasi ya. Stok terbatas, waktu terbatas ya, dengan tentunya bonus atau diskon yang di awal sudah kita bahas ya. Jadi akan mendapatkan bonus untuk 10 orang pertama itu terbatas, sehingga orang akan bersegera. Nah, ketika Anda bisa memberikan informasi yang up to date, itu makin membuat orang bergegas lagi. 10 orang pertama udah Anda pasang, orang kedua, berarti kan tinggal sisa 8. Ada progresnya. Wow, itu secara online sangat memungkinkan ya teman-teman. Anda bisa memberikan informasi yang luar biasa. Atau misalnya kalau perumahan kan juga sama ya. Untuk misalnya sudah memberikan booking fee tanggal sekian akan dapat diskon atau berhak mendapatkan hadiah motor. Nah, itu orang akan segera atau berburu-buru untuk mengambil keputusan ketika dia adalah customer yang apa istilahnya benar-benar prospektif ya, customer yang punya daya beli dan customer yang benar-benar menginginkan produk Anda atau jasa Anda. Nah, limitasi bisa variasinya banyak sekali, tapi manfaatkan bahwa customer di program pikirannya agar berpikir bahwa ini harus segera ambil keputusan. Kalau tidak, orang lain akan yang mengambilnya. Nah, gitu ya. Ini harus segera beli, kalau tidak stoknya habis. Ini harus segera beli, kalau enggak kita nggak dapat bonus. Jadi itu bisa disampaikan secara tersirat
maupun tersurat ya, tersamarkan. Jadi kadang-kadang teman-teman, semakin tersirat itu justru semakin keren ya, karena itu dalam pemrograman pikiran, hal-hal yang tersirat itu adalah menyusup ke bawah sadarnya, tanpa diucapkan. Jadi orang akan tahu, wah ini harus segera beli ya, menyusup. Jadi tidak disampaikan, laris tidak disampaikan, tapi mungkin menampilkan gambar kerumunan gitu ya. Harus segera beli, mungkin memang di situ secara visual yang bagian diskon tuh ibu-ibu rame. Nah, itu masuk ke informasi. Kita tidak mengatakan stok terbatas, tapi stoknya tinggal 10 gitu kan. Kemudian setiap ada pembelian masuk. Kalau di dunia online pengen menyampaikan bahwa produknya laris, itu seringkali bawa banyak ya, software itu kan bisa dibikin otomatis. Si Wati sedang membeli, Jono dari Medan sedang membeli, wow yang beli banyak. Nah, walaupun itu termasuk teknik sosial, nanti kita bahas di metode yang lain. Tapi maksud saya, ketika orang ini menyampaikan informasi secara siluman ya, atau orang di dalam covered selling itu menjual, kelihatannya tidak menjual gitu ya, tapi padahal menjual ya, itu masuk tuh ke bawah sadar si calon customer. Ketika misalnya contoh saja, misalnya diskon sekian ya, barang tinggal barang display gitu itu juga ada orang yang termotivasi untuk membuat tinggal satu-satunya nih, itu pun bawa barang display. Wah, barang display kan mungkin ada lecet-lecet gitu ya, tapi diskonnya besar ya. Misalnya mesin cuci di display, biasanya secara function tidak masalah, tapi secara casing ada tendangan kaki, berat-berat, kotor gitu ya. Jadi orang kadang-kadang secara logik, oke lah, saya beli ini aja, harganya murah, toh cuman barang display, nanti dibersihin juga bisa. Nah, itu contoh ya. Jadi teman-teman, apalagi keterbatasan ya, yang paling banyak kita bisa mainkan adalah waktu dan quantity. Kalau teman-teman adalah bidang jasa, mungkin juga dari sisi kapasitas ya. Misalnya Anda punya software, software house gitu. Mendevelop software house, ketika Anda memasarkan produk itu, ketika presentasi Anda cukup katakan, wah kita ini ada beberapa project Pak, orang akan berpikir tuh, wah ini kalau nggak buru-buru nanti kita nggak kebagian resource-nya mereka. Jadi bisa jadi tuh di dalam kalau Anda jual software house gitu ya, misalnya Anda menawarkan sesuatu, Anda bisa sampaikan itu dalam diskusi yang kelihatannya santai, informal, tapi memasukkan informasi bahwa kalau Bapak tidak segera mengambil keputusan, maka resource saya ya, para programmer akan mengerjakan proyek yang lain. Karena ada rentetan yang lain. Ya, bahkan Anda juga kalau misalnya mau kredit di bank mengajukan proposal gitu, kadang-kadang Anda bisa bawa 3 proposal gitu ya. Mungkin officernya akan nanya, itu apa Pak? Oh, ini untuk bank lain nih Nak, ya saya untuk cadangan saja. Oh, ini kalau nggak segala dikasih keputusan bisa ke orang lain nih. Nah, semacam itu ya, teknik limitasi. Bahkan limitasi itu sebagai tawar menawar juga. Kalau seorang pembeli pun sering menggunakan teknik limitasi kan. Boleh nggak nih? Kalau nggak, dia diancang-ancang ke toko sebelah. Wah, ini kalau nggak diambil nggak bisa nggak bisa lepas gitu. Jadi tawar menawar pun menggunakan teknik-teknik limitasi. Ini powerful teman-teman ya. Ketika Anda punya toko, pernah nggak menggunakan teknik limitasi gitu ya? Ya, 3-2 ya, atau displaynya mungkin di gudang Anda ada banyak, tapi Anda taruh 2 gitu ya. Misalnya jual baju di mall, di Mangga 2 atau di manapun, Anda lihat stok. Kalau Anda di online ya, di Shopee, di Tokopedia, Anda lihat kan itu stok ya. Stok itu bisa juga kalau produknya sangat menarik bisa berarti limitasi ya. Nah, bisa produk-produk yang unik gitu, tidak mudah ditemukan di marketplace gitu. Wah, ini mesti cepat nih.
Contoh misalnya di marketplace Anda cari barang antik gitu. Barang antik tuh stoknya rata-rata satu. Jadi orang harus buru-buru tuh. Kalau misalnya Pak Fadlizon cari keris stoknya satu. Beliau kan kolektor gitu, kolektor keris, mungkin akan segera ambil keputusan. Itu contoh saja. Atau misalnya siapa lagi yang kolektor? Misalnya Ahmad Dhani, kolektor musik, piringan hitam. Misalnya ada piringan hitam yang sudah langka, bisa buru-buru tuh diambil tuh. Atau di online ada jual ya piringan hitam atau CD Mo gitu kan, Andre Taulani mau tuh beli tuh. Karena limited gitu ya. Jadi di sisi lain limitasi ini bisa juga untuk menaikkan harga ya. Ketika Anda merasa ini barangnya ini benar-benar langka ya, Anda bisa naikkan harga. Tapi kalau barang itu produknya massal, continue ya, misalnya kayak sabun, kayak sampo, itu kan continue terus menerus akan dipakai orang. Jadi limitasinya mungkin dari aspek promosi ya, dari aspek promosi, diskon, dapat hadiah sabun, dapat hadiah sampo dan segala macam dalam waktu tertentu ya. Begitu juga kalau punya toko, misalnya toko-toko di Indomaret, di Alfamart, itu sering menggunakan promo-promo limitasi ya. Misalnya Desember ceria, November ceria, September ceria ya. Seakan-akan itu diskon hanya berlaku di September saja. Jadi kalau akhir-akhir September harus buru-buru ya. Bisa juga limitasi, misalnya Anda seorang distributor tunggal sebuah produk home appliances gitu. Kayak sebentar lagi misalnya bulan Desember ini biasanya produk itu akan naik ya, setiap tahun akan naik, itu hal yang wajar karena gaji pegawai naik, biaya-biaya naik, maka untuk menyesuaikan itu, menutupi cost yang muncul, produknya juga akan dinaikkan supaya ada margin juga yang lebih besar. Nah, last buy ya, pembelian terakhir dengan harga lama itu juga limitasinya. Misalnya Anda jual dispenser dan harga 2 juta ya, HET ya, harga eceran tertinggi 2 juta. Anda bisa bilang begini, di bulan Januari bahkan masih boleh menggunakan harga lama sampai tanggal 10 Januari. Ya. Itu berarti membuat orang juga, wah ini masih harga lama nih, last buy, limitasi juga. Jadi membuat orang biasanya buru-buru, wah ambil deh, mendingan kita nyetop daripada nanti harga naik. Nah, ketika kita beli dengan harga lama kan, kita jual dengan harga baru di ke end user, wah marginnya lumayan nih, lumayan lah, ambil keuntungan terakhir. Di sisi lain, kalau Anda sebagai distributor tunggal itu akan menaikkan sales di bulan-bulan Januari. Karena Desember mungkin Anda bikin campaign gitu ya. Bikin campaign sudah closing biasanya akan turun kan. Misalnya campaign penjualan 200 juta mendapat 1 tiket keliling Eropa gitu ya. Begitu Desember selesai bisa turun tuh. Nah, bagaimana strategi Januari? Biasanya pakai harga lama. Last buy nih sampai tanggal 10 Januari boleh menggunakan harga lama. Boleh dealer-dealer membeli dengan harga lama. Oke teman-teman, nah itu kita lihat bahwa Anda sebaiknya selalu memikirkan, memprogram pikiran calon pembeli bahwa ini terbatas. Produk Anda ini terbatas, produk Anda ini tidak akan terus misalnya ya. Apalagi di dunia fashion akan seperti itu ya. Limited ya. Kalau Anda misalnya bikin baju gamis, baju wanita, ketika Anda produksi cuma 10, wah itu akan laris tuh. Only 10 pieces gitu. Akan laris. Karena Anda tahu ya, ibu-ibu itu kalau ngantar anaknya sekolah, kemudian berbangga dengan bajunya yang harga 4.200.000. Tapi ketika datang ke sekolah, ketemu seorang pembantu yang dihadiahi oleh majikannya juga baju 4.200.000, ini malu nih. Atau
nggak usah pembantu lah, sama-sama ibu-ibu ada ngembarin, dia nggak pakai lagi loh. Ya, aku dikembarin. Ya, ada salah satu yang berbangga, ada salah satu yang mungkin malu. Ya, tergantung level strata ekonominya ya. Tapi itu kenyataan. Begitu ibu-ibu menggunakan sesuatu, kemudian ada yang ngembarin, itu wah mereka sedih. Arisan ada yang ngembarin sedih. Nah, mengapa orang berani atau mau membeli harga yang lebih mahal? Karena apa? Untuk menghindari digambarin. Jadi lihat betapa powerfulnya teman-teman kelangkaannya, limitasi ini, termasuk mobil-mobil mewah pasti ya, limited edition ya. Ketika limited edition orang berebut, atau ketika ngomong ini cuma ada 1.600 ya, seperti misalnya apa tuh, kemarin itu saya lihat Mas Ari Lasso gitu, punya itu merek apa ya, Macintosh gitu ya, yang berat banget, cuman diproduksi 1.300 saya sudah bangga, apalagi kalau cuman diproduksi 10 ya, seperti misalnya Mercy cuma diproduksi sekian, atau custom, custom itu sudah bisa sangat mahal gitu ya. Misalnya si siapa, Blonde itu ya, mobilnya custom gitu, RD gitu ya. Jadi lihat betapa pikiran-pikiran manusia itu bisa disetir karena adanya limitasi, sehingga mereka akan bersegera membeli, bersegera mengambil keputusan. Oke teman-teman, itu adalah Mind Programming for Selling yang kedua. Kemudian kita akan bahas video berikutnya ya, dengan Mind Programming for Selling yang ketiga. Semoga bermanfaat. Praktekkan, akan seru ya, powerful.